siang, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi konseling kali ini. Sebelum kita masuk ke tahap konseling, alangkah baiknya kita awali terkait dengan doa terlebih dahulu, gitu ya. Barangkali ada yang ingin memimpin doa. Ya, saya. Oke, mungkin masnya bisa langsung dimulai untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, teman-teman, mari kita berdoa dulu masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Ini udah pada tahu nama satu sama lain belum? Oke, alangkah baiknya kenalan terlebih dahulu, gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari bawah. Nanti silakan menyebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan dan juga makanan kesukaan, begitu ya. Oke, bisa dimulai. Halo. Setelah makan. Dari kelas berapa? Nggak pernah lihat kan sih. Oh iya, iman kita punya kita punya. Aku ya. Halo semuanya, kenalin aku Mbak Vita Putri, bisa dipanggil Vita atau Vita. Aku dari kelas 12 IPS 2. Kalau makanan Halo Vita. Kalau Siapa makanan dulu dong namanya? favorit aku, mungkin kalau disuruh pilih satu makanan buat dimakan seumur hidup aku pilih nasi goreng. Ya, emang saya enak itu ya nasi goreng. Saya sukanya ini sih. Oke, bisa dilanjut. Untuk Amanda. Makanan kesukaan? Saya belajar dulu Satria ya, panggil Mati. Halo Halo, Mami. Saya dari IPS 4. Makanan kesukaannya apa nih Mas Mami? Saya itu kue. Saya suka kue. Emang suka manis begitu ya? Iya. Oke, jadi ini tadi Mbak Awa, Mbak Vita, Mbak Manda, kemudian Mas Mami ya. Oke, sebelum lanjut ke tahap intinya, saya akan tekankan dulu terkait dengan asas kerahasiaan dan juga durasi waktu sesi konseling hari ini. Jadi ini nanti bersifat rahasia begitu ya, harapannya nanti kalian bisa mengungkapkan atau bercerita sesuai dengan yang ada di dalam diri kalian masing-masing dengan penuh rasa aman begitu ya. Jadi saya pastikan tidak akan keluar dari ruangan kali ini. Terkait dengan durasi waktunya kurang lebih berjalan sekitar 40 menit begitu ya. Apakah sepakat? Oke, baik. Langsung siap nggak ini untuk kita ininya? Oke, sebelumnya nih saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu begitu ya. Jadi biar sama-sama kenal. Tadi kalian juga udah menyebutkan nama satu sama lain begitu ya. Sekarang giliran saya begitu. Perkenalkan, nama saya Zahwa Fatimah Azhara. Kalian bisa panggil Kak atau Mbak Zahwa, terserah senyamannya kalian. Terus makanan kesukaan saya itu mie ayam. Oke, kalau boleh tahu nih kira-kira tujuan kalian datang ke sini itu apa sih? Boleh? Ya, jadi sebetulnya kami datang ke sini itu karena saya itu disuruh oleh guru pelajaran karena memang di beberapa mata pelajaran terutama MTK itu ya sulit itu saya sadar saya kayak nggak ngerjain tugas gitu. Kalau teman-teman lain aku juga Apakah pemahamannya sama? Tidak mengerjakan tugas atau mungkin Mbak Manda dan Mas Mami? Sebenarnya itu apa ya? Banyak tugas itu malah panik dan tidak mau ngerjain. Jadi aneh kalau menurut saya kalau banyak tugas itu malah saya bikin lagi. aku mungkin sama kayak teman-teman lain ya. Kalau aku mungkin aku ya disuruh masuk karena nilai aku tuh
yang sangat beragam. Mulai dari Mbak Gravita ini memang tidak mengerjakan tugas itu karena emang tugasnya yang terlalu sulit. Kemudian Mbak Awa juga tidak mengerjakan tugas itu karena emang atau itu bisa dikatakan males gitu atau gimana Mbak? Berarti sama gitu ya dengan Mbak Amanda karena emang banyak tugas sampai itu bingung mau ngerjain yang mana dulu. Kemudian Mas Fahmi juga tadi sempat mengatakan begitu ya bahwa adanya perasaan bingung gitu. Oke, baik. Kira-kira berarti ini hampir semua gitu ya emang menunda-nunda tugas. Oke, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira kalian melakukan untuk kegiatan menunda-nunda tugas ini sejak kapan? Boleh. Berarti dari kelas 11 gitu ya, setahun yang lalu begitu. Mungkin yang lain? Sama sih kayak awal kayak di akhir kelas 11 itu karena di akhir kelas 11 itu saya mulai ini pantai jadinya dari situ kayak saya sadar sih saya banyak maksudnya ada tugas gitu tapi kalau tugas-tugas yang sulit itu kayak entah nggak ada kayak nggak ada semangat buat mengerjakan jadi banyak yang nggak selesaiin sih jadi akhir kelas 11 itu sampai ke kelas 12 gitu. Oke, baik. Apakah Mbak Amanda dan Mas Fahmi juga sama seperti Mbak Vita sama Mbak Awa atau ada yang lain? Kalau menurut saya itu agak sama ya, tapi kalau saya itu seperti dari dulu gitu. Kalau saya Bisa dibilang dari awal masuk. jadi kalau saya itu paniknya itu nggak tahu kerjanya gimana, terus kayak matematika atau misalnya apa ya fisika, karena di kelas saya itu ada seperti tugas fisika. Jadi saya itu malah nggak mau ngerjain matematik sama nggak tahu cara kerjanya gitu. Mbak Amanda. Tapi kan aku juga
dokumentasi yang ada di YouTube seperti apa ya, sosial kayak alam gitu. Itu saya suka video-video seperti itu. Jadi saya ya gitu lah. Jadi kayak itu ya, merasa kayak sampai ada yang menyampaikan. Iya. Ya, saya suka sama apa ya, cerita-cerita dari pengalaman apa sosial dari binatang-binatang yang dijelaskan gitu. Menurut saya. Maaf ya, kalau agak nyinggung ke apa tugas-tugas gitu. Oke, baik. Sekarang nih, saya pengen tanya nih ke kalian, kan kalian juga tahu sendiri juga terkait dengan dampak untuk kalian menunda tugas apa yang ada di sekolah. Kira-kira nih perasaan-perasaan yang muncul waktu kalian menunda tugas itu seperti apa? Kalau dari aku ini sih sebenarnya sadar, tapi kayak nggak tenang, malah cemas, terus jadi kayak terbebani gitu. Tapi kayak tetap nggak mau ada, karena tahu itu susah. Jadi tahu kalau itu bikin rasa nggak enak, kayak gimana ya, kayak bikin hidup jadi berat. Jadi nggak mau kerjain itu karena emang susah. Oke, buat Mbak Manda, Mas Mami, dan Mbak Awan, kira-kira apakah ada masukan buat Mbak Vita atau saran gitu terkait bagaimana sih cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, misalnya untuk mengerjakan tugas matematika itu apakah membantu dengan lupa begitu atau bagaimana gitu? Bisa disebutkan. Aku juga sempet sih kayak kesulitan kerjain tugas karena saya nggak tahu materinya. Tapi itu aku bener cari gitu cerita itu juga gini gitu. Terus kalau ada waktu luang saya ke ruang guru, cari guru matematikanya juga. Jadi kayak Pak ini gimana ya kok saya nggak ada jawabannya, apa saya salah atau gimana ya Pak? Itu aku dijelasin kayak bener-bener apa ya, saya kayak bener-bener paham gitu. Jadi kalau misalnya aku baca di kelas nggak paham, aku bisa langsung tanya ke gurunya. Misal kalau aku baru tanya di kelas, aku bisa langsung tatap muka gitu sama gurunya. Iya, tapi kalau ini ya, kalau guru-guru di IPS, menurut aku guru matematikanya itu dia jelasin aja malah bikin bingung. Jadi kalau iya mungkin atau beda ya kalau guru di IPA. Tapi kalau itu gimana? Kalau di situ biasanya ada sih kayak tutor sendiri. Apa sih namanya kalau misalnya? Iya, ada tutor sendiri. Atau nggak kalau misalnya aku ada satu materi misalnya psikosan, itu aku cari aja psikosan yang benar. Oke, ya sekalian sharing-sharing begitu ya. Ya mungkin tadi masalahnya beda dulu matematika ya. Tapi kalau di karena aku bukan di PPK, aku kan tadi kayak PPD yang bisa tanya ke gurunya, keren sih. Jadi gak perlu saat iya, kalau aku nggak begitu percaya gitu. Kalau aku itu sih kan pasti ada teman kita yang tahu nggak paham ya. Nah, aku tuh tipe orang kalau misalnya paham itu kalau baru-baru itu cepat. Saya kan kayak tukar pikiran gitu loh. Kalau nggak paham itu kan mesti kita tukeran jawaban. Makanya aku harus bersama temen itu. At least kalau kita sama-sama nggak paham, kita tuh bareng-bareng gitu loh. Nah, kita lihat video bareng. Jadi kan kadang ada video yang emang dasarnya tuh gampang, ada yang emang tinggal ngajarinnya itu bulat banget wajah gitu. Nah, kalau kita cari yang videonya itu menurut kita tuh bahasanya jadi kita paham. Nah, kita nontonnya bareng-bareng. Makanya kita nanti pahamnya bareng-bareng gitu. Kalau aku sendiri belum pernah sih kalau sama kayak belajar teman baru belajar Mungkin kamu bisa seperti itu. iya kan kira-kira kalau mungkin nggak ya kalau teman-teman yang aku aja Mungkin sih, soalnya aku takutnya emang dia itu ikutnya tuh kalau nggak bisa udah gue dapat gitu loh.
itu sama satu saling menguntungkan gitu ya satu sama lain. Nah, mungkin sekarang dari Mbak Awa sendiri nih, gimana perasaan yang muncul ketika Sebenarnya waktu saya belajar di situ kayak saya udah capek gitu karena kan semakin saya belajar saya semakin jadi makin hari semakin bagus kan saya masih kayak ada posisi sama guru saya terus kadang saya juga suka nangis sendiri gitu
sih diterapkan begitu ya di dunia Iya. ini. Oke, kemudian Mas Fahmi ya, tadi Mas Fahmi mengatakan bahwa menunda tugasnya itu dilatar belakangi oleh bingung begitu ya untuk mengerjakan tugas. Tadi juga Mas Fahmi, kalau Mas Fahmi lihat ke belakang tadi, Mas Fahmi itu sempat mengatakan ke Mbak Alma bahwa bisa nih mengerjakan tugas itu mengerjakan didahulukan yang mepet deadline. Itu mungkin bisa Mas Fahmi terapkan. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada masukan begitu untuk Mas Fahmi. Gimana sih Mas Fahmi untuk mengatasi hal tersebut? Tadi kan Mas Fahmi bingung gitu ya, tidak mengerjakan tugas, tunda-tunda itu karena bingung mau ngerjain tugas kemana. Mungkin dari kalian semua ada masukan yang terus. Ini maksudnya nggak di tugas saja ya, maksudnya di kegiatan. Kalau aku bikin jadwal sehari, jadi bisa bangun pagi jam 6, terus di sekolah sampai jam 3, jam 3 ke jam 4 itu ngapain mandi, jam 4 ke jam 5 itu apa, jam 6 ke jam 7 apa, terus misal dari jam 9 ke jam 10 itu ngerjain tugas, itu pun dikasih jam juga. Jadi misal tadi kan aku udah bilang ya kalau sesuai jadwal dulu. Nah itu per pelajaran misal dikasih 40 menit, itu jadi nanti ditulis. Jadi itu harus selesai sesuai dengan jadwal yang dibikin tadi. Jadi misal tugas satu 40 menit, tugas kedua 40 menit, tugas ketiga 40 menit, selesai dari habis itu gitu. Jadi kayak iya, jadi kayak nggak diri aja sih. Dan Mbak Alma dan Anda apakah sepakat dengan Iya, sama. Semuanya sama ya kayaknya ya. nggak bisa Jangan dong. Tapi kalau ini apa maksudnya seret-seret, mungkin aku atau Fahmi itu ngerasa ya kalau anak-anak IPS itu nggak terlalu khawatir masalah UTBK. Bahkan ini kan maksudnya kita masih di kelas 12 awal ya, itu belajar UTBK juga sebenarnya masih itu sih. Kalau anak IPS ya nggak tahu lagi, kalau anak IPA, kalau anak IPA kan emang metodenya kayak lebih cukup pintar. Tapi kalau buat anak IPS kayak lebih nyantai aja sih. Mungkin kalian kalau misalnya UTBK yang malah jadi beban kalian, mending agak dikurangin aja. Maksudnya iya, jangan terlalu kayak di pas iya sih karena nantinya di akhir kan juga tentunya juga disiapkan gitu ya dengan guru yang misalnya didampingi oleh pihak profesional. Oke, baik. Tadi berbagai pendapat juga sudah dikatakan ya, sangat bagus-bagus, baik-baik. Jadi harapannya bisa diterapkan begitu ya di kehidupan. Dan saya rasa juga kalian ini sudah mempunyai kesadaran yang tinggi begitu ya terkait dengan apa yang kalian lakukan, bahwa itu akan menimbulkan dampak yang negatif juga buat diri kalian masing-masing. Kalau saya tanya nih, tadi kan menunda tugas ya, terus didasari dengan rasa cemas, kemudian tidak semangat, dan malah bingung, terus juga makin stres gitu ya. Itu kira-kira berada di skala berapa? Mungkin skala 1 dari skala 10. ini awal. Yang kira-kira dari itu kan berpengaruh begitu ya dalam diri masing-masing, itu menyebabkan kecemasan, stres, dan menambah rasa gak semangat. Itu berada di skala berapa? Kalau saya Nah, berarti cukup tinggi begitu ya. Sekarang kalau saya tanya nih, kira-kira kalian kalau disuruh membayangkan kira-kira ke depannya, misalkan kalian bisa gitu, terlepas dari masalah ini, kira-kira gimana di perasaan itu? Misal udah stop nggak, udah tugas lagi gitu. Apa sih yang ada di bayangan diri kalian kalau kalian berhasil buat udah tugas lagi, kemudian bisa manajemen waktu yang bagus, kemudian juga dari Mas Fahmi tidak bisa, maksudnya dari Mas Fahmi bisa mengontrol jadwal lebih rinci lagi, terus dari Mbak Vita juga lebih ke bagaimana mengatur manajemen waktu yang baik. Itu kira-kira gimana
diajarinnya sama guru PPR cewek siapa gitu lupa. Nah itu karena aku paham, jadi aku merasa enjoy dan malah kayak oh ternyata seru ya IPK. Jadi kalau aku gurunya enak, terus aku bisa ngerjain itu sih aku nggak ada kayak tugas semua tugas mama lain beda, beda. Ya, jadi Mbak Pravita itu bisa memahami tugas itu kalau emang bisa dijelaskan dengan baik gitu ya, dan itu bisa menerima dengan baik. Mungkin Mbak Pravita itu kayak bisa mencari alternatif lain begitu, karena kan misal kita mengandalkan guru aja kan nggak bisa, mungkin Mbak Pravita itu bisa melihat tutor YouTube yang tadi disebutkan Mbak Amanda dan Mbak Alfa, barangkali dari tutor YouTube itu terdapat penjelasan yang lebih signifikan gitu, itu bisa membantu Mbak Pravita. Kalau Mbak Amanda sendiri, Makanya ada tugas pas itu sih mungkin kelas-kelasku juga sering ada kerja kelompok sih kalau ada jadi kayak pas kerjain bareng itu aku juga kayak ada dorongan ayo teman-teman ngerjain aku juga pas itu sih. Terus kalau itu kan kadang ketua kelas ya, ketua kelas itu kan kadang kayak ini bisa pokoknya ini misalnya pelajarannya bisa gimana ini. Nah itu ada teman-teman yang di circle ya itu kayak bilang udah ya ini tugasnya apa belum, kita kan juga jadinya ada itu bakal ngerjain kalau teman-teman itu juga ada keinginan juga gitu sih. dari Mas Moni, Kalau saya itu pernah nggak kira-kira nggak pernah tugas? Nah, tiap bulan itu kakak saya itu pulang dari kuliah, jadi libur seminggu. Nah, kakak saya itu sangat prihatin sama saya, jadi waktu pulang itu ditanyain aktivitas saya tiap hari itu gimana, jual apa gitu. Tapi karena saya itu memang nggak apa ya, biasa-biasa aja. Kakak saya itu tahu kalau saya itu ada masalah dari tugas, jadi saya dibantu langsung mulai dirombak gitu, saya mulai ngerjain tugas semuanya. Oke, jadi Mas Fahmi emang butuh bantuan begitu ya dari Mas Fahmi buat mencapai untuk nggak menunda tugas. Jadi ini tadi bisa diamati begitu ya, bahwa kalian ini sebenarnya itu mampu begitu ya untuk tidak menunda tugas. Cuma emang kalian butuh penyesuaian lebih lanjut begitu terkait dengan manajemen waktu yang benar, kemudian terkait dorongan-dorongan buat diri kalian biar lebih semangat juga. Oke, kalau kalian nggak menunda tugas itu hal apa sih yang kalian lakukan? Ada nggak yang kayak di sini nggak menunda tugas tapi kayak malah larinya itu ke game gitu? Biasa. Atau scroll TikTok gitu? Mas Fahmi? TikTok, game, ya gitu mungkin teman-teman juga ada. Sekolah TikTok mungkin juga. Itu sebagai pelampiasan kalian kalau lagi stres atau gimana? Ya mungkin Selain itu ada nggak sih cara-cara kalian buat kayak kalau ibaratnya itu kayak menghilangin stres gitu, atau menghilangin penat itu dengan cara selain seperti apa? Ada nggak? Kopi sih saya bikin kopi gitu, bikin kopi sendiri atau macam-macam kopi yang manis-manis, terus sambil nonton drama-drama gitu. Tapi itu berhasil ya buat kayak naikin mood. Habis itu kalau saya berbeda pasti saya belajar lagi. kalau saya itu biasanya
mempunyai komitmen yang tinggi begitu ya untuk menuju ke perubahan. Maksud kalian juga sudah menyadari dengan penuh begitu bahwa kalau kalian melakukan penundaan tugas itu berdampak seperti apa di diri kalian masing-masing. Kemudian kalian juga tadi sudah menemukan beberapa alternatif untuk kalian mencapai tidak menunda tugas. Mungkin itu bisa disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita masuk ke tahap itu? Mungkin saya minta satu persatu begitu ya merefleksikan atau mengungkapkan gitu apa sih yang kira-kira bisa didapat dalam coaching hari ini. Mungkin tadi kita kenalkan dimulai dari Pak Ahmad. Mungkin kita balik begitu ya dari Mas Fahmi terlebih dahulu. Bisa ya, mengutarakan isi hati saya tentang masalah saya. Jadi saya juga mencari pengalaman juga dengan counseling kelompok. Ya, saya ini baru pertama kali ikut counseling kelompok ya. Rasanya kayak gimana? Mungkin nggak dari saya bicara saya mungkin kakak saya atau teman-teman saya mungkin kayak cocok counseling kelompok saya. Jadi kesimpulannya yang didapat dalam pertemuan hari ini untuk dari Mas Fahmi bisa menumbuhkan rasa Ya saya bisa bisa lurus lagi untuk menyelesaikan masalah dari saya bisa untuk tugas-tugas dan masalah sekolah tugas sekolah. Jadi saya bisa tahu lah caranya gimana. dari Mbak Ana sendiri. Aku hari ini dapat banyak sekali insight baru ya Kak. Saya tadi katanya juga ternyata aku mengiranya dari awal tuh pas mau ikut kelas itu aku takut soalnya nanti kalau nanti yang nggak semua belajar berdua gimana ya aku kan takut. Ternyata banyak juga yang rasanya sama kayak aku. Terus Saya nggak terasa sendiri. Bahkan teman-teman yang lain juga terasa sendiri. jadi aku merasa teman-teman juga merasa banyak yang kayak aku gitu loh. Nah jadinya aku merasa ada semangat lagi tersendiri gitu kayak oh ternyata selama ini kalau aku sendiri aku juga bisa sendiri ternyata teman-teman itu juga bisa support gitu loh. Kalau aku ini sih mungkin balik dari sini udah dari gimana kan udah berusaha jadi kayak malah kayak oh iya udah tahu caranya jadi tinggal praktek aja jadi udah ada gambaran tinggal eksekusi. Berarti emang bisa ya sekiranya diterapkan oleh seluruh dunia nyata yang salah dari teman sendiri. Bagus dapat disimpulkan begitu ya bahwa pemahaman kalian masing-masing itu sudah sangat bagus. Oke, mungkin sebagai akhiran begitu ya dapat kita simpulkan bareng-bareng. Kira-kira apa nih satu hal yang paling penting kayak yang bisa kalian bawa pulang dari sini? Satu hal mungkin satu kalimat. Kalau dari aku satu kalimat ya dikerjain cari aja solusinya kalau nggak bisa di kelas ya berarti cari soalnya udah semua nggak mau harus Bagus sekali ya pemahaman buatan sadar bagaimana pengerjaan tugas karena kan kita sekolah juga nggak bisa begitu ya menghindar dari tugas orang kita yang bekerja juga tetap ada tugas. Mungkin aku bisa membawa tadi ya bikin dan juga motivasi buat kalian bisa membangun diskusi kita. Jadi kayak ada semangat yang lagi terus juga ada jadwal-jadwal yang berusaha bikin juga. Dari kata saya sendiri, move on lah.
Bagus sekali gitu ya. Sekarang saya akan membagikan begitu ya terkait dengan tugas dari materi ini. Nanti kalian bisa menuliskan langkah kecil gitu ya, apa yang mau kalian lakukan dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa minggu ke depan. Mungkin bisa disederhanakan gitu. Ini kalau kedepannya kita mau ngapain gitu. Ya, mungkin juga bisa dituliskan begitu ya, satu kegiatan. Ini pertanyaan yang lain juga dijawab. Iya, iya. Jadi disesuaikan dengan petunjuknya ya. Itu kalian disuruh membaca soal dan teliti, kemudian disuruh menjawab soal dengan jujur begitu ya. Karena bagaimanapun di LKPD ini tidak ada jawaban yang salah ataupun jawaban yang benar. Jadi jawaban kalian semua itu dianggap benar. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 5 menit kurang? Nggak sih. Cukup ya? Ya. Sekarang Mika 12.00. Dan ini mau diisi dengan jujur gitu ya, satu langkah yang memang mau kalian lakukan ke depannya. Tidak usah yang berat-berat, mungkin dari sederhana dulu.
apakah ada yang perlu ditanyakan? Jadi saya harap ini nanti kalian yang kalian tulis di sini